Baiklah ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan materi ya, yaitu sekarang tentang memahami lansia ibu. Memahami lansia, memahami manusia lanjut usia maksudnya, yang lebih dari anggap dah 50 ke atas itu sudah lanjut usia. Tapi di PKH itu terbaca berapa ya? Terbaca 70 ke atas itu sekarang terbaca lansia, baru terbaca lansia. Oh ya, berdoa dulu ibu. Ya, nih, takut ada masalah apa nantinya. Berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Lansia itu ada 3 jenis bu dalam permasalahan, yaitu yang pertama fisik kesehatan tubuh. Di buku yang saya baca ini ya, kondisi fisik yaitu perubahan suhu tubuh. Perubahan suhu tubuh maksudnya itu kulit menjadi kering, itu bu, kulit kering, sering sakit-sakitan, dan apa lagi? Apa? Oh ya, bagus. Ada lagi bu? Ada yang bisa menjawab lagi? Ngerti paham ya? Suhu tubuh ya. Gangguan gerakan seperti sering kesakitan, tulangnya sakit-sakitan, sulit bergerak seperti itu bu. Ingin olahraga tapi tidak bisa, itu gangguan gerakan. Yang ketiga, gangguan panca indera, penglihatan bu. Kalau saya mah bukan lanjut usia bu, ini sudah hendak ya puasa. Masih muda tapi sudah pakai kacamata. Baru berapa tahun saya? Baru 5 tahun bu pakai kacamata. Oh, sudah lama bu ya. Maaf. Selanjutnya saluran kencing sering sakit kalau kencing itu bu, biasanya bu. Kalau sudah tua itu seperti itu biasanya. Terlalu sering kencingnya sama tidak bisa kencing itu. Pokok masalah perkencingan sudah bu. Masalah yang sudah. Gigi bu. Gigi mulai goyah, mulai keropos giginya. Biasanya kalau itu beda lagi bu, kalau masih muda giginya keropos beda lagi. Itu mah bukan lansia. Kalau lansia mah kulit keriput tapi giginya keropos, ya itu sudah lansia berarti bu. Muncul penyakit Alzheimer. Ini bahasanya saya tidak mengerti sebenarnya bu. Tapi menurut buku yang saya baca ini, kepikunan, sakit stroke, itu darah tinggi, radang sendi dan lain-lain. Itu biasanya. Stroke juga tidak semua lansia stroke sebenarnya. Contohnya seperti bapak saya bu. Bapak saya itu kena stroke dulu selama 4 tahun. Sekarang sudah meninggal. Ya umurnya berapa? Nggak nyampe 80 bu. Sekitar 60-an ayah saya itu umurnya ya. Selanjutnya setelah fisik kita ke psikososial bu. Oh iya, bapaknya lupa, tidak disebut ya, ada bapak-bapak ya, lupa. Bapak aja dah sekarang. Psikososial pak, mengerti tentang psikososial pak? Yaitu diri kita dengan orang lain. Maksudnya tidak mulai
kurang memahami lah ini tuh, kurang memahami tentang kita, tentang keluarga. Kartnya sendiri kardiman namanya, kardiman itu psikososial, masuk di kardiman tentang emosi seperti itu. Muncul depresi. Depresi biasanya sering ketakutan Pak, takut mati, itu takut sakit, takut masuk neraka. Nah itu Pak, masuk juga itu. Perubahan fisik juga termasuk di sini Pak. Fungsinya anggota tubuh bisa bermacam-macam sudah ada lansia sekarang ya. Tapi penyakit lansia juga terjadi pada anak muda Pak, kebanyakan. Makanya Pak ya, untuk lansia, kalau di rumah kita ada lansia, jangan kita biarkan, jangan kita abaikan, kita temenin apa yang dia mau kita kasih, biar dia tidak keluar. Nanti dia kalau keluar kemana-mana itu bahaya Pak, bahaya untuk keluarga, bisa jadi masalah juga di keluarga, bahaya untuk dirinya sendiri, takut kecelakaan, takut apa, takut jatuh, nanti meninggal atau gimana Pak, kan gitu. Jadi bermasalahkan juga nanti Pak, kasihan. Keluarga juga yang disalahkan nanti kalau ditinggal Pak. Agresif, oh ya, biasanya psikososial itu termasuk juga sering marah-marah, nggak tahu karepnya apa, moro-moro marah-marah begitu. Ya, itu benar. Itu kardiman itu sudah Bu, pokoknya Bu, kardiman itu intinya sudah. Yang ketiga, spiritual, rohani, jarang beribadah. Tentang kalau spiritual ini, kalau biasanya kalau mengingat masa muda Bu. Ibu sekarang Pak ya, ya ibu sekarang. Biasanya kalau lansia tentang spiritual ini, kerohanian, itu mengingat masa muda Bu. Masa mudanya tidak pernah sholat, itu pokoknya apa yang dilakukan pada masa muda sudah diingat di masa tua. Mau sholat terus, itu menjadi sholat terus, kurang kesabaran Bu, itu juga ya marah-marah. Termasuk juga Bu di kardiman, ya termasuk juga di kardiman. Biasanya ya tidak menerima itu. Olit ada juga Bu, biasanya di lansia itu di apa namanya ini, spiritual rohani, itu punya barang tidak dikasihkan, malah disimpan ya. Bener. Pelit ya, termasuk kebanyakan. Iya, di rumah saya itu kalau orang tua ya, ada tetangga saya ini kayak gimana ya, kayak orang tidak waras sebenarnya. Itu kurang dipahami sama keluarganya. Dia kalau biasanya dia kalau keluar itu dari pagi. Dulu dia aslinya orang kaya Bu, orang kaya. Mana ya, kalau pagi itu dia jalan tak tentu arah, dia jalan, tapi sorenya dia pulang. Dia biasanya nyapu. Kalau dulu kan dia buka toko di barat rumah saya, agak jauh sih sebenarnya. Dia buka toko bahan bangunannya. Dia kalau pagi di sana nyapu, sore pulang. Tapi masih gimana ya, kalau mau dibilang tidak waras, dia masih waras. Bingung juga saya sebenarnya bagaimana orang. Tapi kalau menurut saya dia kurang perhatian dari keluarganya. Itu gimana?
eh kurang mau berbagi, ya seperti saya yang bilang tadi Bu, pelit. Kebanyakan lansia itu pelit. Ya itu. Banyak sekarang lansia yang pelit Bu. Barang-barang yang diminta oleh cucunya tidak dikasih. Itu. Jadi ya pahami saja Bu. Begitulah orang tua. Seperti anak-anak lagi. Kebanyakan seperti itu. Kalau ini cerita kakek saya Bu. Kakek saya itu sama nenek saya itu bareng sakitnya Bu. Di usia berapa ya? Sekitar 85 lah. 85 dianya. Yang pertama nenek saya itu habis jatuh, dia agak bangun. Gak bangun sama sekali. Dia tetap dia tidak bangun sama sekali. Kalau apa namanya, pertamanya dia di rumah bule saya, adik kandung ibu saya. Dia apa namanya ya, tidak terawat, tidak dirawat, jijik, mau buang, maaf Bu ya, mau buang saat dia buang air besar, nenek saya buang air besar, dia tidak mau membuangnya, tidak mau membersihkan, jijian orangnya. Jadi saya pindah ke rumah saya, meneng sama ibu saya, sama kakaknya yang di situ. Jadi ibu saya taruh di rumah ibu saya rawat. Enak kok kalau di rumah, kalau dimengerti itu orang tua itu, kalau dimengerti walaupun sakit dia minta apa tinggal manggil saja, itu tidak rewel kok. Kalau dipahami tidak rewel kita cukup memahami saja. Jangan kalau dia marah jangan kita marah juga, kita halusi dia, kita rayu dia seperti itu. Kalau kita marah, kalau dia marah lalu kita marah juga, malah tambah stres Bu. Marah-marah dia karpet hibi itu udah kardiman pokoknya ada. Pokok kebanyakan orang tua itu kardiman. Kita harus mengerti, kita harus memahami, itu intinya sudah. Jangan nanti kalau kita seumpamanya marah-marah, tidak memahami, membiarkan, takutnya nanti setelah kita tua, nanti kita digitukan juga Bu. Kasihan kan kalau digitukan, bagaimana perasaan kita kalau kita digitukan, kan gitu Bu. Sudah ya, apa lagi yang saya jelaskan? Di sini tiap lansia itu biasanya mengalami permasalahan yang sama. Permasalahannya yang sama, permasalahan tiap lansia itu ya sama lah. Tapi kita setiap keluarga mempunyai mempunyai penanganan yang dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan berbeda. Jangan meniru, nggak sama Bu. Setiap orang itu tidak sama, setiap keluarga itu tidak sama, berbeda dalam berbeda dalam kondisi, berbeda dalam pengetahuan, berbeda dalam kepribadian. Itu seperti itu. Kalau kita meniru, pas kita tidak cocok, tambah ruwet. Iya, ruwet sekali Bu jadinya kalau tidak paham itu. Penanganan permasalahan disesuaikan dengan tipe lansia dan sesuaikan kondisi lansia secara fisik namun psikisnya. Sudah Bu ya, Ibu, Bapak ada yang mau ditanyakan tentang materi ini? Oh, paham sekali. Oh, bagus seperti itu.
Eh, saya akhiri Pak ya, Bu. Beneran nih, tidak ada yang mau ditanyakan. Ya sudah, saya akhiri ya. Yakin? Tidak ada yang mau ditanyakan. Ya sudah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mau baca alhamdulillah lagi Bu? Oh iya. Ya. Sebelum mengakhiri kegiatan materi pada siang hari ini, ada bagian kita dengan membaca alhamdulillah terlebih dahulu. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.